Kita melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan. untuk keselamatan itu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga? Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas pernyataan Profesor Musdah Mulia, bahwa semua agama di dunia sama. Siti Musdah Mulia merupakan aktivis hak perempuan Indonesia dan profesor agama. Ia adalah wanita pertama yang diangkat sebagai profesor riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan saat ini menjadi dosen pemikiran politik Islam di Sekolah Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam podcast di channel YouTube Samuel Chris, Profesor Musdah Mulia menyampaikan bahwa setiap agama menjanjikan kemaslahatan bagi manusia, dan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Musdah juga menyampaikan bahwa agama seharusnya mengembalikan posisinya sebagai sumber etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Musdah menambahkan, jangan beranggapan agama kita yang paling benar, karena bukan hanya agama Islam yang ada di dunia. Manusia tidak harus memeluk agama Islam jika mereka ingin masuk ke dalam surga. Berikut kita simak video tersebut. Kita melakukan kebaikan untuk kemanusiaan, untuk semesta, untuk alam semesta. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan. untuk keselamatan itu sendiri ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, mari kita saling menghargai aja satu sama lain. Nggak mesti. Kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Memangnya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu. Jadi gini Bu, saya udah beberapa kali ngundang tokoh-tokoh Islam, kayak misalnya ada Ustadz Felix, ada Habib Jafar, karena saya tuh pengen belajar tentang Islam lebih dalam gitu loh. Makanya hari ini kita akan belajar tentang Islam lebih dalam lagi. Di luar sana agama tuh banyak banget ya. Ada yang sampai orang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, banyak banget lah ya. Dan di setiap agama itu juga pasti ada mujizatnya masing-masing nih Bu. Ya kan? Misalnya tiba-tiba di Kristen juga bisa mengadakan mujizat, di Islam juga mengadakan mujizat. Nah, pertanyaan saya Bu, jadi sebenarnya di antara semua agama ini, itu yang mana yang sebenarnya yang benar gitu loh Bu? Saya perbedaan itu bukanlah sebuah sebuah bahaya atau tantangan, tetapi saya melihat perbedaan itu justru membuat kita tuh lebih kaya. Oh, ternyata ada beragam. Apalagi bicara tentang agama ya Samuel. Bicara tentang agama itu sebetulnya bicara tentang interpretasi. Kamu menganggap interpretasi kamu benar, jangan kamu menganggap interpretasi lain yang berbeda itu salah. Boleh jadi ada dua kebenaran kan. Apa yang disampaikan Profesor Musdah merupakan paham pluralisme. Paham tersebut mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan memiliki kebenaran yang relatif. Penganut paham ini percaya, bahwa semua agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju Tuhan yang sama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Al-Quran, tidak semua agama sama, karena hanya Islam yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, Al-Quran juga mengajarkan toleransi antar umat beragama, seperti tidak memaksakan agama, tidak mengolok-olok agama lain, dan membolehkan kerjasama antar pemeluk agama. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pandangan Islam terhadap sikap yang menyamakan semua agama. Ustadz Adi Hidayat menegaskan, pernyataan tersebut adalah contoh dari ucapan yang keluar dari mulut Dajjal. Hanya saja, dalam konteks ini, Dajjal yang dimaksud bukanlah Dajjal sesungguhnya, melainkan orang pintar tetapi pendusta. Di akhir masa akan muncul orang-orang pintar namun mereka pendusta. Bohongnya bukan masalah biasa, mereka akan berbicara mengenai persoalan agama yang bisa membuat umat Islam ragu. Mereka juga terkadang mengambil ayat-ayat Allah, bersumpah dengan jiwanya, dan ini merupakan musuh yang paling berbahaya. Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah tentang hal tersebut. Hati-hati dengan kalimat ini ya. Wa minan nasi
may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara manusia, Anda akan temukan orang-orang yang retorikanya begitu cantik. Kalimat-kalimatnya menarik. Awas, hati-hati. Sesekali dia akan mengambil nama Allah, ayat-ayat Quran, untuk menguatkan argumentasinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Baik, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kalimat ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda. Anda katakan tiada Tuhan selain Allah, tapi Anda katakan semua agama yang lain sama. Dan itu dikemas dengan kalimat yang sangat indah, gitu kan? Padahal kata Allah itu yang paling berbahaya. Ya. Maaf ya, kalimat ini oleh orang jahiliyah pun tidak pernah diucapkan. Silahkan cek ya. Demi Allah saya katakan, orang-orang jahiliyah ketika datang kepada Rasulullah SAW membawa proposal, mereka mengutus orang-orang terpercaya di zamannya. Masya Allah, datang pembesar-pembesar mengatakan, ya Muhammad SAW, kita memang berbeda. Tapi perbedaan kita tidak lantas menjadikan kita harus berselisih dan berperang. Cukup saja begini, kami sekarang ikut menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan kami. Jelas ya? Turunlah kemudian Quran surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ujungnya, lakum dinukum. Kenapa kalimat ini muncul, lakum dinukum waliyadin? Untukmu yang kamu sembah, untuk saya agama saya. Karena mereka pun mengatakan di awal kita beda. Jadi, maaf ya, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih paham ada perbedaan di situ. Sepintar-pintar atau yang mengaku pintar orang sekarang masih bisa mengatakan semua agama sama. Jadi orang jahiliyah kalau mendengar kalimat itu pun akan kaget juga tuh. Hati-hati ya. Betul, betul, itu disebutkan oleh Nabi. Ya. Sayakunu fi akhiriz zaman, akan nampak nanti di masa yang akan datang, di akhir-akhir masa. Dajjaluna kadzabun, ada orang-orang yang terbiasa berdusta. Tapi sifatnya disebut dengan dajjal. Ingat ya, ada Masihid Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Ya, kalau Masih Dajjal, itu Dajjal yang disebutkan oleh Nabi sebagai makhluk ya khusus yang menjadi tanda terakhir tentang datangnya akhir zaman. Ya. Tapi kalau Dajjal saja tidak menggunakan Masih, itu artinya sifat-sifatnya. Ada orang-orang yang wujudnya manusia tapi memiliki sifat-sifat Dajjal. Kalau Dajjal pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Belum ya, tapi dengar ya kisahnya. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Tapi awas, aksi tipu-tipunya itu bukan urusan bisnis, bukan urusan dunia, tapi yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Akan bicara kepada Anda tentang hal agama kita yang bisa membuat kita kaget. Jangankan Anda yang kaget, kata Nabi. Orang dulu pun kalau dengar pernyataannya itu akan ikutan kaget. Dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun. Anda pribadi berikan saya pendapat. Tidak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya, baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa, dan meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti masuk neraka. Jelas-jelas, Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu, pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam, ya selamat. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam, lalu dia bilang begini, tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah, saya bilang gitu. Kalau semua agama sama, saya ajak Anda sama-sama, kita pindah Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.